Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar Hukum. Kali ini saya mau memberikan sharing atau informasi ya terkait dengan cara mengatasi debt collector kendaraan, terutama oknum-oknum debt collector yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Nah, ini saya harapkan bisa bermanfaat bagi kita semua atau setidaknya memberikan tambahan informasi ya mengenai bagaimana menghadapi oknum debt collector yang nakal. Nah, sebelum masuk materi, bagi kalian yang membutuhkan legal advice atau membutuhkan konsultasi hukum mengenai hukum ketenagakerjaan maupun hukum bisnis, kami menyediakan chatbot gratis yaitu artificial intelligence namanya Smart Lawyer. Nah, berikut Smart Lawyer yang bisa Anda gunakan secara gratis. Ya, ini tampilan chatbot atau Smart Lawyer yang saya buka melalui aplikasi Telegram ya. Di situ kalian tinggal start saja. Nanti linknya saya bagikan di kolom deskripsi. Nah, di situ ditulis nama ya, nama kalian, kemudian nomor handphone. Nah, setelah kalian menulis nama dan nomor handphone, di situ nanti akan muncul pilihan ya. Nah, pilihannya seperti itu. Nah, ada ketenagakerjaan, ada berita. Nah, di situ kali ini chatbot ini masih saya desain hanya untuk terkait ketenagakerjaan. Ya, untuk hukum-hukum yang lain saya lagi susun. Nah, di situ Anda bisa pilih ya, hukum acara, hukum material terkait ketenagakerjaan. Ya. Nah, kita contoh hukum material ya. Nah, di situ ada beberapa item ya, ada PKWT, PKWTT dan lain sebagainya. Nah, kita contoh ambil nomor 1 PKWT. Nah, kemudian akan muncul tampilan atau penjelasan terkait PKWT yang saya sudah rangkum dari Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun Undang-Undang Cipta Kerja maupun dari keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Ya, ada cukup banyak di situ Anda bisa baca sehingga Anda bisa tahu terkait dengan masalah Anda di PKWT. Kalau ini menurut Anda sudah lengkap, nggak ada masalah, tapi kalau belum Anda klik tidak, nah Anda bisa langsung konsultasi langsung atau mau sampaikan pertanyaan. Nah, kalau konsultasi langsung itu nanti terhubung ke handphone saya. Kalau sampaikan pertanyaan nanti Anda tinggal ketik di handphone Anda. Nanti dari pertanyaan itu akan masuk ke register sistem dan akan nanti kami jawab kepada Anda ya. Nah, ini contoh pertanyaannya ya. Jadi ketik aja di handphone Anda sepanjang-panjangnya, sedetail-detailnya ya. Ya. Nanti jangan sampai Anda ketik enter ya. Tapi ketik aja semuanya dulu sampai habis baru di enter ya. Nah, karena ketika Anda sudah enter itu langsung otomatis terrecord, jadi Anda nggak bisa ngulang lagi. Nah, kira-kira itu terkait dengan Smart Lawyer ya. Anda pakai gratis ya, gratis, nggak dipungut biaya apapun. Nah, kita lanjut ke materinya ya. Oke, kita masuk ke materi mengenai cara mengatasi debt collector kendaraan yang nakal. Nah, kita lihat ya secara umum itu kan kebanyakan masyarakat membutuhkan kendaraan alat transportasi baik untuk bekerja maupun untuk mengantarkan dia dari satu tempat ke tempat lain. Nah, biasanya secara umum kendaraan itu masyarakat bisa beli secara cash maupun bisa melalui kredit atau melalui jasa pinjaman atau lebih sering dikenal melalui leasing ya. Nah, penagihan kredit kendaraan atau leasing itu saat ini banyak sekali yang menggunakan jasa pihak ketiga yaitu jasa debt collector. Tidak ada yang salah dengan hal ini dan beberapa debt collector memang melakukan pekerjaannya dengan baik dan mematuhi hukum. Namun ada kalanya dalam melakukan pekerjaan beberapa oknum debt collector itu melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Ya, contohnya seperti merampas kendaraan secara paksa. Bahkan ada juga kasus-kasus yang kami temui itu menggunakan kekerasan terhadap si pemilik kendaraan atau si debitur. Nah, kali ini kita mau sharing ya tips mengenai bagaimana cara mengatasi oknum debt collector yang nakal. Nah,
Yang pertama adalah pahami isi perjanjian kredit atau perjanjian leasing Anda. Nah, ketika Anda melakukan pinjaman kredit kendaraan ya, pastikan Anda mendapatkan kopian atau setidaknya salinan dari perjanjian leasing. Nah, itu Anda baca, Anda lihat apa yang menjadi hak Anda, apa yang menjadi kewajiban Anda. Karena itu adalah sumber hukumnya ya, antara Anda dengan si pemberi pinjaman. Nah, yang kedua, ketika didatangi debt collector, usahakan Anda tidak sendirian. Usahakan Anda panggil teman atau panggil tetangga atau saudara atau mungkin Pak RT dan sebagainya lah ya. Untuk apa? Yang pastinya untuk menjadi saksi atau untuk supaya ada pihak lain yang melihat langsung atau memperhatikan apa yang terjadi. Ini kenapa dibutuhkan? Karena suatu saat ketika Anda didatangi debt collector dan ternyata oknum itu melakukan tindakan yang melawan hukum, maka ada saksi yang melihat dan mengetahuinya. Ya, jadi ini penting. Nah, yang ketiga, ketika sudah mulai ada ancaman, kata-kata kasar, baik secara verbal atau bahkan mungkin kekerasan fisik, nah Anda sebaiknya segera lakukan rekam dengan kamera handphone Anda atau minta teman Anda atau tetangga Anda untuk merekam. Kenapa ini juga menjadi bukti nanti untuk melaporkan si oknum debt collector yang nakal. Karena secara ketentuan untuk menagih debitur itu tidak diperkenankan dengan cara-cara yang melanggar hukum ya, yaitu dengan cara intimidasi atau mungkin dengan cara kekerasan, pengambilan paksa kendaraan, itu juga tidak boleh ya. Nah, terus kemudian Anda kalau diminta untuk tanda tangan dokumen atau surat yang Anda sendiri tidak paham isi dan tujuan surat itu, maka Anda sebaiknya jangan mau dipaksa ya. Jadi kadang ada orang yang asal teken, asal tanda tangan, tapi tidak tahu isi dan maksud dari tanda tangan surat itu. Nah, jadi kalau Anda disodori suatu surat atau dokumen apapun itu, Anda tanyakan dulu tujuannya apa, maksudnya apa. Nah, kalau memang Anda ragu-ragu ya jangan tanda tangan, ya. Jangan tanda tangani, ya sampaikan dengan bahasa yang baik lah ya. Nah, kemudian jika sudah ada kekerasan fisik seperti Anda didorong atau dipukul, terus Anda terjatuh, dan seterusnya lah ya, segera lapor ke pihak polisi setempat ya. Nanti lihat ke polsek, nanti dari polsek biasanya akan menindaklanjuti dengan visum dan sebagainya. Kalau mungkin Anda terdapat luka dan sebagainya ya. Nah, jadi ini penting ya. Kenapa? Untuk melindungi hak-hak Anda ya. Dan pertahankan hak-hak Anda itu secara legal. Ya, jangan Anda ketika dipukul malah Anda balas memukul. Udah, Anda langsung aja lapor ke polisi. Nah, terakhir kalau memang semua itu sudah Anda lakukan atau mungkin Anda merasa ada keraguan atau masih takut ya, Anda bisa gunakan jasa pengacara atau LPH di sekitar Anda. Ya, untuk apa ya? Sebenarnya untuk melindungi hak Anda. Ya, tentu saran-saran ini saya sampaikan khusus bagi memang ada oknum debt collector yang melanggar hukum. Tetapi Anda sebagai debitur sendiri juga harus paham kalau memang Anda ada keterlambatan pembayaran dalam membayar kredit, ya Anda harus konsekuen, Anda juga harus paham resikonya bahwa suatu saat pihak leasing itu memiliki hak untuk melelang atau menjual lewat putusan pengadilan atas kendaraan Anda. Ya, juga nanti leasing berhak menetapkan denda atas keterlambatan pembayaran Anda. Ya, jadi bukan berarti menang-menangan, tidak, tapi saran ini ditujukan memang untuk melindungi hak Anda supaya tidak dilanggar oleh debt collector yang nakal atau oknum debt collector yang melanggar hukum. Nah, itu saja dari saya mengenai tips-tips dalam menghadapi oknum debt collector yang nakal. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Jika Anda membutuhkan legal advice yang lebih detail atau lebih
komprehensif terkait permasalahan-permasalahan hukum Anda bisa kunjungi situs kami di www.bmp-law.com atau nanti situs itu akan kami cantumkan di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.